Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika. Di sini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan adik tingkat saya, namanya yaitu Noval. Ya, Val? Iya. Nah, sekarang kamu kenapa masih di sini, Val? Saya Ceritakan. kalau saya masih di UNES itu karena saya nggak boleh balik ke daerah asal sama orang tua karena daerah asal masih zona merah. Zona merah corona ya. Iya. Sama saya juga di sini kita satu nasib ya. Kita mau pulang tapi nggak bisa karena nggak boleh. Di sana juga takut membahayakan seperti itu ya. Iya. Terus kondisinya gimana sekarang di sini, Pak? Ya sepi banget mas. Sepi banget. Iya. Sepi banget, nggak ada orang. Teman-temanmu pada pulang? Iya pada pulang mas. Toko-toko juga pada tutup semua. Terus makannya gimana? Ya biasanya kalau makan tuh masak sendiri. Masak sendiri? Iya, masak sendiri. Bawa nasi, beli beras. Beli beras? Iya, terus dimasak sendiri. Tapi kan tetap keluar tuh, maksudnya nggak di kos terus. Ya keluar ya, beli nasi ya, beli rokok ya, beli apa? Ya paling cuma seperti itu toh mas. Kalau pergi-pergi untuk ke Semarang kota itu nggak pernah, takut karena corona itu. Ya kamu nggak ada niatan kayak misalnya, wah pengen banget pulang gitu, terus pengen pulang kapan gitu, rencananya kapan? Kalau misalnya apa ada pandemi ini udah agak mereda gitu. Ya sebenarnya pengen, tapi wacana saya itu waktu puasa mas mau balik ke kampung. Udah mau, pokoknya mau nggak mau ya. Iya mau harus pulang gitu. Sudah rindu sama keluarga. Jadi walaupun virusnya misalnya ya, virusnya tambah banyak korbannya, itu gimana? Kamu tetap pulang. Intinya ya. Iya, saya rindunya. Gitu. Jadi dia itu ingin pulang walaupun apapun yang terjadi ya. Gitu ya, Pak. Iya. Terus keluargamu gimana di sana? Alhamdulillah sehat semua. Sehat semua. Iya. Dapat kabar tanggal kemarin ada yang PDP gitu. Pasien ya? Iya pasien. PDP. Iya. Jauh gitu? Cuma tetangga deket sama. Oh dekat. Iya. Takut juga kalau balik sebenarnya. Terus menurutmu gimana kalau misal ada pasien gitu, kan satu orang pasien, apakah keluarganya harus dipantau juga atau nggak usah menurutmu? Kalau menurutku ya harus dipantau mas, kan dia apa itu namanya Dekat gitu ya, dekat sama iya, yang berinteraksi gitu ya, sama yang positif itu. Seperti itu ya. Jadi ini sedikit sesi ngobrol gimana kondisi Noval di sini ya, kenapa dia nggak pulang, terus gimana kondisi keluarganya di rumah ketika terjadi wabah seperti sekarang ini ya. Jadi jangan lupa jaga kesehatan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol dengan orang yang lebih muda dari saya, yaitu Mas Noval ya, Noval. Nah, sekarang di sini saya akan mengajak ngobrol dengan orang yang lebih tua dari saya. Silakan perkenalkan diri. Ya, nama saya Farid Salahuddin, sama seperti Andika. Saya adalah mahasiswa pendidikan IPS, cuma beda angkatan. Saya lebih dulu masuknya tahun 2016. Tuh. Ya, sekarang tema ngobrol kali ini sama ya seperti yang sebelumnya, yaitu tentang virus corona yang sudah menyebabkan dampak negatif ke berbagai masyarakat ya,
terutama di bidang perekonomian, terus kesehatan ya paling utama ya. Nah, menurut Mas Farid sendiri gimana dampak corona ini terhadap mahasiswa seperti Mas Farid? Ya, kalau dampak corona kepada mahasiswa, terutama saya mengalaminya ya, itu yang pertama kita rugi masalah perkuliahan ya, walaupun sekarang sudah diganti dengan perkuliahan dalam jaringan, tapi juga eh, kadang apa ya, terutama kan saya sudah skripsi. Nah, menurut saya itu menghambat waktu beberapa saat untuk kita seharusnya bisa bimbingan tatap muka, sekarang bimbingannya menjadi via online gitu. Karena menurut saya dengan tatap muka itu kita lebih jelas apa yang salah dari uh, penulisan kita, itu lebih bisa dijelaskan dan kita lebih bisa menanyakan secara langsung. Dan ketika secara online itu pun uh, akan berbeda menurut saya. Apakah Mas Farid sendiri udah pernah bimbingan yang lewat video call atau apa? Pernah? Kalau dari saya sendiri jujur belum ya. Oh belum. Iya. Menurut Mas Farid sendiri apakah butuh apa bimbingan lewat video call, atau kalau Mas Farid tahu ada aplikasi yang namanya Zoom itu ya? Iya. Kan buat apa kita bisa terhubung sama dosen gitu. Menurut Mas Farid apakah kita sebagai mahasiswa harus menggunakan media tersebut untuk sebenarnya juga media seperti itu bermanfaat sekali ketika dalam apa ya, terutama seperti saat kita mengalami saat ini pandemi corona seperti ini, akan membantu kita dalam masalah ya seperti tadi contohnya bimbingan kayak gitu. Nah, tapi apa ya, permasalahannya mungkin karena di sini juga membutuhkan kuota. Nah, seperti itu. Mungkin karena saya sebagai mahasiswa juga, saya belum bekerja, belum bisa mendapatkan uang sendiri. Ketika nanti apa ya, kita membutuhkan kuota lebih banyak, itu kan juga akan mempengaruhi apa namanya, kita harus lebih menghemat lah intinya. Kayak gitu, lebih mengerti kondisi keuangan kita. Intinya seperti itu. Nah, itu juga pengaruh juga ya kalau misal ada, ini kan banyak teman-teman Mas Farid juga yang di rumah kan. Iya. Ya. Nah, kan nggak semua anak itu tempatnya terjangkau oleh sinyal. Nah, menurut Mas Farid itu gimana? Nah, sebenarnya itu juga yang saya pikirkan sih. Jadi ketika teman-teman pada pulang ke rumah, itu kadang ada yang rumahnya susah sinyal. Nah, itu menjadi permasalahan ketika perkuliahan ataupun saya mahasiswa yang sudah skripsian ya. Nah, itu ketika via online itu kan pasti banyak yang lebih membutuhkan sinyal. Jadi ya alternatifnya ya kita beli perdana yang lebih mahal, yang bisa sinyalnya itu bisa menjangkau semua daerah seperti itu. Nah, apakah kalau misalnya ya ada mahasiswa gitu, mahasiswa yang mungkin kurang mampu seperti itu kan, mungkin dia juga untuk membeli kuota aja mikir-mikir, itu pasti ada kan. Iya. Itu menurut Mas Farid sendiri apakah dari kampus itu harus turun tangan atau gimana, kan mengingat kita juga sangat butuh gitu bimbingan dosen, dan mau nggak mau kita juga interaksi harus lewat internet, nggak bisa lewat langsung gitu, fisik itu nggak bisa kan. Mas Farid gimana? Kalau menurut saya itu jelas perlu sekali. Misalkan ada dari pihak kampus yang mendengarkan obrolan ini, mungkin bisa apa ya,
membantu terutama dalam masalah perkuliahan semula tatap muka secara konvensional dan sekarang menjadi online itu bisa membantu mungkin membagikan voucher atau seperti apa supaya ya intinya membantu lah. Kita sudah bayar UKT tapi ya mau bagaimana lagi, ini kan pandemik secara global, jadi kita juga harus mengerti keadaan. Tapi setidaknya kalau bisa ya harapannya dari pihak kampus bisa membantu lah. Ya gitu, aspirasi dari Mas Faris ya. Nah, Mas Faris sendiri belum belum pulang sama sekali berarti semenjak adanya corona ini belum pulang ya? Sebenarnya saya sebelumnya itu sudah pulang ke rumah hari Jumat, terus ternyata hari Minggu siangnya itu ada surat edaran dari rektor, ternyata libur kurang lebih 1 bulan kalau nggak salah. Nah karena ada surat edaran itu saya membatalkan niat untuk pergi ke Semarang lagi selama 1 minggu di rumah, sudah 1 mingguan lebih. Terus karena saya juga masih ada kuliah dan alat-alat saya misalkan laptop, buku-buku saya sama pakaian saya juga masih banyak yang ditinggal di kos. Akhirnya saya kembali ke UNES kayak gitu, kembali ke kampus. Dan ternyata setelah kembali kampus itu dari keluarga saya menyarankan supaya ditunda dulu untuk pulangnya karena kondisi yang belum memungkinkan seperti itu. Jadi di daerah Mas Faris sendiri udah memperlakukan lockdown seperti itu ya? Kalau lockdown sih enggak, cuma apa ya, akses-aksesnya itu ditutup dan ketika nanti pulang itu langsung mengkarantina diri selama 14 hari kurang lebih. Nah, kalau seperti itu kan sangat menyulitkan ya, apalagi bagi mahasiswa yang ya cukup jaraknya cukup lumayan gitu kan, bagi mahasiswa yang rantau seperti saya juga gitu kan menyulitkan ya. Nah, nah menurut Mas Faris sendiri gimana sih solusi untuk pemerintah buat mengatasi seperti ini supaya ya setiap aspek masyarakat juga bisa bisa menerima gitu masukan dari pemerintah, bisa menerima peraturan dengan baik kayak gitu kan. Kalau kita lihat kan banyak yang ngeyel ya, kalau misalnya suruh lockdown, suruh diam di rumah, malah tetap pada jualan, tetap pada jalan-jalan gitu misalnya. Ya sebenarnya menarik sih, tapi ini asumsi pribadi saya. Kalau misalkan menyarankan pemerintah juga saya bukan siapa-siapa. Ini sesuai apa ya, pandangan saya dari isu yang beredar, terus perkembangan berita nasional yang beredar yang saya lihat itu. Kalau pemerintah itu kan hanya menghimbau, maksudnya itu belum ada, mungkin sudah ada perpresnya tentang pembatasan sosial berskala besar itu, tapi itu kan ternyata juga banyak masyarakat yang masih seperti tadi berjualan di pasar. Tapi kok berjualan di pasar masih ramai, tapi ada yang Jumatan dilarang. Nah seperti itu. Mungkin kalau pandangan saya sendiri itu diterapkan lockdown tapi bukan hanya satu negara. Misalkan di daerah yang menjadi sumber virus ini di mana di Indonesia, seperti contohnya di Jakarta itu kan kasusnya sudah banyak sekali yang positif corona seperti itu. Nah karena mungkin tidak hanya satu negara, karena itu akan menurut saya berdampak ke perekonomian masyarakat dan juga ke pemerintahannya sendiri itu kan menurun sangat drastis. Tapi dengan adanya lockdown menurut saya itu perekonomian yang turun itu hanya beberapa saat dan mungkin lebih tidak lebih lama daripada seperti sekarang ini. Kalau sekarang pembatasan sosial itu kan ya seperti ini terus, banyak masyarakat yang diam di rumah tapi juga masyarakat lain belum menyadari, belum ada kesadaran penuh kayak gitu. Kalau lockdown kan jelas nggak boleh di rumah sama sekali, dan di undang-undang pun juga sudah dijelaskan bahwa
pemerintah tuh menjamin setiap hidup, sebenarnya di Indonesia namanya bukan lockdown, kalau setahu saya itu namanya karantina wilayah. Nah, dalam undang-undang itu ketika diterapkan karantina wilayah itu setiap masyarakat, setiap penduduk warga negara itu dijamin kesejahteraannya, bahkan binatang peliharaan pun juga dijamin di situ. Nah, pemerintah seharusnya lebih memikirkan seperti itu sih kalau menurut saya. Berarti Mas Farid sendiri setuju kalau misalnya eh, Indonesia ini menerapkan seperti yang kalau misalnya di Wuhan gitu kan, Iya. itu kan benar-benar lockdown gitu, peraturannya jelas gitu. Berarti Mas Farid setuju gitu misal kalau Indonesia menerapkan peraturan seperti itu. Iya, ya kalau dari saya pribadi setuju saja, cuma tidak satu negara, karena yang saya lihat itu kan tidak semua provinsi di Indonesia juga apa ya terkena dampaknya sih. Mungkin ada beberapa provinsi yang belum terkena dampak. Mungkin dari pusat penyebarannya saja seperti Jakarta, itu menurut saya sudah membantu menekan permasalahan ini sih, meminimalisir lah istilahnya. Hmm, ya. Oke, sekarang udah itu adalah sedikit ngobrol-ngobrol dari saya dan Mas Farid ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.